Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di podcast tempatnya baru karena ini lahan makam yang baru. Ini perluasan makam mau kita uruk. Jadi biar agak ada suasana baru, Mas Junan. Siap. Ini Mas Junan ini fasilitator UNDP tentang pemulihan bencana. Jadi kerjanya di provinsi, Ya, nanti BPBD. BPBD di kabupaten-kabupaten, dan mumpung ini lagi musim bencana, kita kepingin beliau ini cerita tentang sebenarnya bencana ini apa gitu loh, biar masyarakat paham. Ya. Logikanya masyarakat menyatu dengan alam itu apa? Berteman dengan alam ini apa? Karena sekarang di Ngimbang banjir, di Bengawan Jero banjir, dan seterusnya tanah longsor lah. Mungkin Mas Junan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kira-kira sebenarnya harus ketauhidannya bagaimana misalnya, yang makrifat itu. Ya. Ya, kalau secara konsep misalkan materi-materi kuliah itu tidak ada ya teori, tapi terlalu dalam lah. Sejarah dunia kan menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan manusia terjadi perubahan sosial macam-macam, mata pencaharian berubah, ada pendidikan, ada budaya, dan lain sebagainya berubah. Dulunya yang alam itu hanya sebagai teman, mendampingi, melengkapi kehidupan dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan berikutnya sudah jauh lebih dari itu. Jadi dieksploitasi untuk industri dan lain sebagainya, sehingga itu membawa perubahan-perubahan yang multidimensi, eksploitasi pada alam dan lain sebagainya. Pada jangka panjang berdampak menimbulkan bencana. Ada banyak bencana alam, misalkan hal-hal yang sifatnya karena perilaku manusia juga ada, yang alam murni juga ada. Jadi kayak gunung berapi, gempa itu tentunya nggak bisa terhindarkan, tapi bencana seperti banjir dan lain sebagainya yang lain-lain itu peran manusia banyak. Jadi karena kerusakan alam, maka bencana itu hadir gitu. Mungkin terus seharusnya bagaimana masyarakat atau kita menghadapi alam ini, seharusnya bagaimana? Ya, memang dibutuhkan keseriusan ya. Jadi kita anggap Pulau Jawa aja lah, Pulau Jawa yang sudah umurnya sekian, dan kalau kita terbang kan begitu padat ya dari atas itu dan lain sebagainya. Eksploitasi, misalkan kita bicara air misalkan, penggunaan lahan subur, lahan yang dulunya hutan, yang dulunya banyak tanaman, semua dipangkas jadikan lahan pertanian, permukiman, industri dan lain sebagainya. Dan itu terus setiap hari terus bertambah, semakin luas yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu, sehingga resapan air ke dalam bumi akan sangat susah kan ya, sehingga pasti air akan menuju tempat yang lebih rendah, menggenangi dan lain sebagainya. Itu ada banyak yang harus dilakukan sebenarnya oleh, saya menyebutnya misalkan itu harusnya tidak hanya di Jawa ya, di banyak tempat itu melakukan taubat ekologis gitu ya. Jadi ada keseriusan semua pihak untuk mengembalikan fungsi-fungsi alam tadi seperti semula semaksimal mungkin. Kalau dalam satu tahun misalkan ada sekian ribu hektar ya, misalkan dalam satu kabupaten itu berubah fungsi, beralih fungsi menjadi pertanian, pemukiman dan lain sebagainya, tentunya pertanyaannya terus airnya mau kemana gitu kan ya, dan lain sebagainya. Kalau di banyak teori kan, di banyak air sebenarnya nggak bisa masuk ke dalam bumi kan, dalam tanah. Iya, dalam tanah. Berapa persen? Hanya beberapa puluh sentimeter saja sebenarnya air bisa terserap oleh tanah itu, sehingga
walaupun direndam banjir tidak otomatis akan masuk ke dalam bumi ya. Masuknya air ke dalam bumi itu ya lewat akar-akar tanaman. Berarti seperti Bengawan Jero yang terendam 4 bulan kemarin itu ya, karena memang masuk ke permukaannya nggak bisa ya. Nggak bisa, jadi ada problem itu. Semakin banyak tanaman yang hilang, maka ya air akan semakin susah masuk ke bumi, maka dia hanya mengalir terus menuju ke laut, menuju tempat-tempat yang rendah. Disitulah peluang terjadinya bencana banjir. Selain ya kemarin saya lihat di beberapa medsos itu kan mengerikan juga ya, longsor dan lain sebagainya. Begitu terjadi hujan yang curahnya tinggi, maka menjadi persoalan. Terus tugas Mas Yunan di apa istilah restore pemulihan bencana itu kira-kira apa saja yang dilakukan dan yang sudah dilakukan? Oh, kalau terkait selama ini? Ya, itu fasilitasi kepada provinsi ya, untuk menyusun rencana kontingensi di selatan. Kontingensi itu penanggulangannya ya? Kedaruratan ya. Betul. Jadi situasi yang ya intinya kesiapsiagaan terhadap hadirnya bencana yang diprediksi akan terjadi. Jadi renkonnya itu Jawa Timur membuat renkon di pantai selatan. Itu kan prediksinya ada gempa besar dan peluang terjadi tsunami tinggi. Jadi ada 8 bila itu terjadi, disimulasikan misalkan 8 skala Richter di kedalaman tertentu, jarak tertentu, maka akan terjadi 8 kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur itu tsunami bahaya ya. Dengan ketinggian tsunami itu 33 meter paling tinggi di Trenggalek dan Pacitan itu ya. Jadi itu bagaimana kalau itu terjadi, sehingga dibuat persiapan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada supaya tidak banyak terjadi gempa, terjadi korban jiwa dan lain sebagainya. Dan itu dituangkan dalam renkon ya. Jadi sampai mengatasi itu, poskonya di mana dan lain sebagainya. Berarti produknya nanti berupa regulasi atau apa, aturan atau? Ya, itu biasanya ditetapkan, terus melibatkan multi pihak ya, mulai teman-teman TNI, SAR, PMI, semua termasuk pemda-pemda yang terkait sampai di tingkat desa, tingkat kecamatan. Bila ini terjadi, masyarakat yang di situ akan kemana, yang terdampak langsung akan diarahkan kemana dan lain sebagainya. Termasuk identifikasi kebutuhan penanganan korbannya bagaimana, kalau ada yang meninggal bagaimana dan sebagainya. Itu semuanya dibuat rencananya, sehingga kalau itu terjadi semuanya sudah tidak bingung melakukan apa. Berarti selama ini Lamongan belum bikin itu ya? Untuk wilayah selatan bagaimana, untuk wilayah utara bagaimana? Ya kalau Lamongan saya kurang tahu, tapi intinya gini, BPBD masing-masing kabupaten itu harusnya punya gitu ya, renkon masing-masing bencana yang di wilayahnya masing-masing dianggap menjadi ancaman peluangnya tinggi ya. Bisa banjir, bisa tanah longsor, bisa rob, bisa kebakaran dan lain sebagainya. Itu kalau memang sering terjadi di wilayah itu, tentunya harusnya ada renkon di BPBD, dan nanti yang menyusunkan melibatkan OPD terkait semuanya. Oke. Semoga ilmunya Mas Yunan ini nanti bisa direplikasi ke Lamongan, dan Lamongan bisa terinspirasi untuk bikin renkon, minimal sebagai persiapan penanggulangan, pemulihan dan seterusnya di bencana-bencana di Lamongan. Karena saya melihat memang kita belum punya seperti yang disebutkan Mas Yunan tadi tentang konsep-konsepnya renkon ini apa. Semoga nanti Mas Yunan bisa mereplikasikan, menularkan ilmunya di Lamongan, supaya Lamongan juga terinspirasi untuk tergerak melakukan itu juga. Siap. Nah, terima kasih Mas Yunan, semoga bermanfaat, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Oh,